Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah hamparan kebun teh yang membentang sejauh mata memandang. Desa yang dikenal dengan nama Desa Sumber Tani ini nampaknya tampak tenang dan damai. Warga desa, sebagian besar petani, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kedamaian, menyiram tanaman teh yang menghijau, dan menunggu hasil panen yang bisa diolah menjadi teh berkualitas tinggi. Suara gemericik air sungai yang mengalir lembut, ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa dedaunan, memberikan rasa ketenangan bagi siapapun yang melintas. Namun, di balik ketenangan itu, Desa Sumber Tani menyimpan rahasia gelap yang hampir tidak diketahui oleh penduduknya sendiri. Di balik kebun teh yang indah, terdapat sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang lama tersembunyi, yang hanya bisa muncul pada waktu-waktu tertentu, mengubah segalanya menjadi mimpi buruk yang tak terjangkau logika. Setiap malam, kabut tebal akan menyelimuti kebun teh yang sepi, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari antara dedaunan. Terkadang, seseorang bisa melihat bayangan yang bergerak cepat, seolah sedang melintas di antara pohon-pohon teh. Orang-orang yang pernah mencoba untuk mengungkap misteri ini hanya pulang dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, tidak pernah menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka hanya berkata, "Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak boleh kita ganggu." Dan meskipun kabar tentang hal tersebut telah lama beredar, mayoritas warga tetap menjalani hari-hari mereka seperti biasa. Mereka menanggapi itu semua sebagai cerita malam mitos yang tak perlu diperhatikan. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah kejadian aneh di kebun teh semakin bertambah, dan desa yang dulu damai mulai dihantui oleh rasa takut yang tak terucapkan. Kini, Desa Sumber Tani tidak lagi hanya dikenal karena kebun teh yang subur, namun juga dikenal sebagai desa yang memiliki cerita yang tidak banyak orang berani mendekat untuk mendengarnya. Cerita yang sudah terlupakan, namun tidak pernah benar-benar hilang. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, ada sebuah perkebunan teh yang sudah sangat tua. Tanaman teh yang tumbuh di sana sudah berusia ratusan tahun, membentang luas, hijau berkilau. Tetapi ada sesuatu yang aneh dengan perkebunan itu. Sudah bertahun-tahun orang-orang di desa menghindari tempat itu setelah matahari terbenam, tetapi tidak banyak yang tahu mengapa. Hanya ada satu orang yang berani mendekatinya setelah gelap, seorang pemuda bernama Arya. Arya baru saja pindah ke desa itu beberapa bulan yang lalu. Dia bekerja sebagai penjaga kebun teh milik keluarga Pak Wira, seorang petani teh tua yang sudah tidak banyak bicara. Pak Wira sering bercerita tentang masa lalu kebun itu, tetapi banyak yang dikatakannya tampak tidak masuk akal, seperti cerita tentang pohon teh yang bisa mendengar dan bahkan berbicara kepada mereka yang cukup peka. Arya hanya menganggap cerita-cerita itu sebagai dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak, hingga suatu malam semua itu berubah. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, Arya sedang berkeliling kebun untuk memeriksa tanaman teh. Langit mendung dan angin bertiup kencang, menciptakan suara gemerisik yang tak henti-hentinya. Arya berjalan di antara barisan pohon teh yang rapat, di mana tak ada satupun suara dari hewan malam yang terdengar. Ketika dia melangkah lebih dalam, sesuatu yang aneh mulai terasa di udara. Seperti ada yang memantau setiap langkahnya. Arya merasa tubuhnya merinding,
namun ia memaksa dirinya untuk tetap melangkah maju. Di kejauhan, dia melihat sosok bayangan bergerak di antara barisan tanaman teh. Arya berhenti, menahan napas, mencoba memastikan apakah itu hanya angin ataukah sesuatu yang lebih mengerikan. Tetapi bayangan itu semakin mendekat. Dengan cepat, Arya berlari ke arah sumber bayangan itu, berharap hanya seekor binatang yang lewat. Tapi saat dia sampai di tempat itu, dia hanya menemukan sebatang pohon teh tua yang tampak lebih besar dari yang lain. Pohon teh itu tampak berbeda. Batangnya berkerut, kulit kayunya pecah-pecah, dan di atasnya daun-daunnya yang lebat tampak seperti tangan yang terjulur ke atas, seolah ingin meraih sesuatu. Arya merasa seolah ada yang mengawasinya, dan dia merasa jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, Arya mendengar suara gemerisik yang berasal dari daun-daun pohon teh itu, seperti ada yang berbisik. Dia menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri, tetapi suara itu semakin keras dan semakin jelas. Bisikan itu terdengar sangat jelas, begitu dekat seolah-olah berasal dari telinganya. Arya terlonjak mundur, matanya membelalak ketakutan. Dia melihat sekitar, tetapi hanya ada hutan teh yang gelap dan mencekam. Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menyeramkan, seperti datang dari dalam pohon itu sendiri. Arya, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Arya merinding, kakinya gemetar. Dia berbalik untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba dia merasa tubuhnya kaku, seakan ada kekuatan yang menahannya. Dengan susah payah, dia berhasil menggerakkan tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya ke arah rumah Pak Wira. Di sepanjang jalan, dia terus mendengar suara bisikan yang memanggil namanya, semakin lama semakin mengerikan. Suara itu seakan datang dari dalam tanah, dari akar pohon teh yang merambat ke dalam bumi. Sesampainya di rumah Pak Wira, Arya terengah-engah, hampir tidak bisa berkata-kata. Arya langsung masuk dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Pak Wira mendengarkan dengan tenang, meskipun wajahnya tampak cemas. "Kau telah mendengar suara mereka," katanya pelan. "Itulah suara dari pohon teh yang telah menyerap jiwa-jiwa yang hilang, mereka yang jatuh dalam kegelapan dan tidak bisa kembali." Arya menatap Pak Wira dengan bingung. "Apa maksudmu?" Pak Wira menarik napas panjang. "Dahulu, kebun teh ini tidak seperti sekarang. Ada masa ketika banyak pekerja yang datang ke sini untuk bekerja, namun banyak yang tidak pulang. Mereka yang bekerja sampai larut malam, mereka yang terlalu lelah untuk pulang, atau mereka yang tak bisa menghindari rasa penasaran terhadap kebun ini. Mereka hilang satu persatu dan tak ada yang tahu apa yang terjadi." Pak Wira melanjutkan, "Pohon-pohon teh ini telah menyerap mereka. Ada semacam kekuatan gelap di kebun ini yang membuat tanaman teh itu hidup dengan jiwa-jiwa yang hilang. Setiap kali seseorang menginjakkan kaki di kebun setelah matahari terbenam, mereka akan mendengar panggilan dari pohon-pohon itu, dan semakin lama mereka tinggal, semakin kuat panggilannya." Arya terdiam, masih berusaha mencerna penjelasan yang diberikan Pak Wira. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya cemas. Pak Wira menarik napas panjang. "Dahulu, kebun teh ini tidak seperti sekarang. Ada masa ketika banyak pekerja yang datang ke sini untuk bekerja, namun banyak yang tidak pulang. Mereka yang bekerja sampai larut malam, mereka yang terlalu lelah untuk pulang, atau mereka yang tak bisa menghindari rasa penasaran terhadap kebun ini. Mereka hilang satu persatu dan tak ada yang tahu apa yang terjadi." Pak Wira melanjutkan, "Pohon-pohon teh ini telah menyerap mereka. Ada semacam kekuatan gelap di kebun ini yang membuat tanaman teh itu hidup dengan jiwa-jiwa yang hilang.
Setiap kali seseorang menginjakkan kaki di kebun setelah matahari terbenam, mereka akan mendengar panggilan dari pohon-pohon itu, dan semakin lama mereka tinggal, semakin kuat panggilannya. Arya terdiam, masih berusaha mencerna penjelasan yang diberikan Pak Wira. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya cemas. Pak Wira menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang bisa dilakukan, ini adalah kutukan yang telah ada selama bertahun-tahun. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan membakar kebun ini. Tapi itu berarti mengorbankan semua tanaman teh yang ada. Tanaman-tanaman itu telah menghisap begitu banyak jiwa, dan kini mereka tak akan pernah berhenti mencari lebih banyak lagi." Pada malam berikutnya, Arya kembali terbangun dari tidurnya, mendengar bisikan-bisikan itu kembali, lebih keras dari sebelumnya. Dia tidak bisa melarikan diri karena sudah terlambat. Pohon-pohon teh yang berdiri di sekelilingnya tampak bergerak, seolah-olah mendekatinya. Di tengah kebun, di bawah cahaya rembulan, Arya melihat sosok-sosok bayangan yang berwajah buram dan wajah yang terdistorsi. Tangan-tangan mereka terjulur, seolah ingin menariknya masuk ke dalam tanah. Suaranya semakin keras, lebih banyak suara yang muncul. Semua berbicara bersamaan, memanggil namanya, memohon agar dia menjadi bagian dari mereka. Arya mulai merasa tubuhnya lemas, suaranya hilang, dan kakinya tidak bisa bergerak. Tangan-tangan yang tak terlihat mulai menariknya, dan tubuhnya mulai terbenam ke dalam tanah, tertarik oleh akar-akarnya yang menjalar di bawah permukaan. Dengan satu dorongan terakhir, Arya berteriak keras, mencoba melawan, tapi suara itu semakin memekakkan telinga. Pohon-pohon teh yang seolah hidup itu menelan tubuhnya dengan mudah, menyambutnya sebagai bagian dari mereka selamanya. Dan sejak saat itu, setiap malam, suara bisikan Arya bisa terdengar di antara kebun teh, memanggil orang-orang yang berani mendekat. Mereka yang cukup lemah akan terhisap, menjadi bagian dari tanaman yang telah menunggu dengan sabar. Pohon teh itu terus berkembang, akar-akarnya terus merambat, dan semakin banyak jiwa yang tertangkap dalam keabadian yang mengerikan. Jika kamu pernah berada di desa itu, jangan pernah berjalan sendirian ke kebun teh saat matahari mulai terbenam, karena di sana, di antara daun-daun teh yang hijau, kamu mungkin akan mendengar suara yang memanggilmu, dan tak ada jalan keluar. Pada malam-malam berikutnya, kabut yang menebal di sekitar kebun teh tampak lebih mengintimidasi. Suara bisikan Arya yang hilang terdengar semakin sering, meskipun tidak ada yang bisa memastikan apakah itu hanya bayangan atau kenyataan. Desa Sumber Tani yang dahulu damai kini mulai terpengaruh. Warga yang biasanya tidak terlalu peduli kini merasakan ketegangan di udara, dan beberapa dari mereka mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Salah satu dari mereka adalah Lila, seorang gadis muda yang baru saja kembali ke desa setelah beberapa tahun merantau di kota. Lila mendengar cerita tentang kebun teh itu dari ibunya, yang dengan cemas mengingatkan agar tidak pernah pergi ke sana setelah gelap. Namun, rasa penasaran Lila tak bisa terbendung. Lila mendengar kabar bahwa banyak orang yang menghilang di sana, tetapi tidak ada yang pernah benar-benar berbicara tentang apa yang terjadi. Semua orang yang selamat hanya membisu, seakan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Pada suatu malam, Lila memutuskan untuk pergi ke kebun teh setelah matahari terbenam. Dia merasa ada yang menghalangi tekadnya, tetapi sesuatu dalam dirinya memaksa untuk melihatnya sendiri. Berbekal senter, Lila melangkah hati-hati ke arah kebun teh. Kabut yang tipis mulai turun, menciptakan suasana yang menakutkan. Tak ada suara binatang malam, tak ada angin yang berhembus. Semua terasa begitu sunyi.
Ketika Lila sampai di pintu gerbang kebun teh, Lila merasa ada sesuatu yang salah. Akar pohon teh tampak lebih besar dari biasanya, merayap seperti ular yang menjalar menembus tanah. Ada getaran aneh di tanah, seolah-olah tanah itu hidup dan merespons setiap langkahnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Lila melangkah lebih dalam. Tiba-tiba, di antara semak-semak teh, Lila melihat sosok yang tak bisa dia jelaskan. Sosok itu bergerak perlahan, bayangannya tampak seperti bayangan Arya. Tiba-tiba, suara bisikan lembut terdengar dari balik pepohonan. "Lila, datanglah menjadi bagian dari kami." Lila terkejut, tubuhnya terdiam, dan jantungnya berdegup kencang. Bisikan itu semakin keras, seakan-akan berasal dari seluruh penjuru kebun. Panggilan itu menggema di telinganya, membuatnya merasa terikat oleh suara yang tak bisa dia hindari. Lila mulai berjalan ke arah suara itu, meskipun tubuhnya terasa berat, seakan ditarik oleh kekuatan tak tampak. Di kejauhan, dia melihat bayangan lain, sosok-sosok yang menyerupai orang-orang yang pernah hilang. Mereka semua terjebak, berwajah buram, tangan mereka terjulur keluar dari tanah, seolah-olah ingin menariknya ke dalam. "Kami tak bisa keluar, Lila. Kami hanya ingin engkau menjadi bagian dari kami." Suara-suara itu terdengar semakin mengerikan. Lila mencoba untuk berlari, namun kaki-kakinya terasa begitu berat. Tangan-tangan yang tak tampak mulai menariknya, dan pohon-pohon teh di sekelilingnya mulai bergerak, menjulur keluar dari tanah dengan akar-akarnya yang besar dan kuat, mencoba menahannya agar tetap tinggal. Dalam ketakutan, Lila berteriak keras, namun tidak ada yang mendengar. Tidak ada yang bisa menolongnya. Pada saat yang sama, Pak Wira yang telah lama mengetahui kutukan ini merasakan perubahan aneh di udara. Dia merasa kekuatan gelap itu semakin kuat. Dia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikannya, meskipun sangat sulit dan penuh pengorbanan. Pak Wira berjalan ke kebun teh, membawa obor yang menyala terang. Dia harus berusaha membakar kebun teh itu sebelum semuanya terlambat. Sesampainya di tengah kebun teh, Pak Wira mulai melihat bayangan-bayangan yang tergantung di antara pepohonan. Suara bisikan semakin keras, dan dia tahu bahwa jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kebun teh itu semakin banyak. Tanpa ragu, Pak Wira membakar beberapa tanaman teh dengan obor yang dia bawa. Api mulai menjalar, membakar daun-daun teh yang kering, menghanguskan akar-akar yang telah menyerap jiwa-jiwa yang terperangkap. Namun, api itu tidak cukup. Kebun teh terlalu kuat, dan tanaman-tanaman teh itu terlalu banyak untuk bisa dihentikan hanya dengan api. Pak Wira tahu bahwa dia harus mengorbankan lebih banyak lagi. Dengan hati yang berat, dia berteriak kepada Lila yang terperangkap di tengah kebun. "Lila, lari! Jangan biarkan dirimu terjebak." Tapi suara itu tak sampai. Suara bisikan dari pohon teh semakin kuat, menenggelamkan semua suara lain. Lila mulai merasa dirinya lemas. Tubuhnya terasa tertarik ke dalam tanah, ke dalam kegelapan yang menakutkan. Akhirnya, dengan satu dorongan terakhir, Lila berusaha untuk melarikan diri. Tetapi akar-akarnya yang kuat menahannya, menyebabkannya terjatuh dan tertarik lebih dalam ke dalam kebun teh. Pak Wira berdiri terdiam, menyaksikan kebun teh yang terbakar, dan di tengah api, dia melihat sosok-sosok yang terperangkap. Wajah mereka yang penuh penderitaan. Dia tahu bahwa kebun teh ini tidak bisa dihentikan hanya dengan api. Mungkin hanya dengan pengorbanan total, seluruh kebun ini bisa dihancurkan dan kutukannya berakhir. Namun, pada akhirnya, kebun teh itu tidak pernah benar-benar hilang. Kebun teh yang dulu subur kini menjadi ladang kegelapan yang selalu menyimpan bisikan dari pohon-pohon teh yang hidup. Warga desa yang dahulu takut mendekat,
kini malah menghindar jauh-jauh. Mereka yang berani mencoba menyeberangi kebun teh akan mendengar suara itu, bisikan halus yang memanggil mereka, mengundang mereka untuk menjadi bagian dari kebun itu selamanya. Kini, kebun teh itu berdiri sebagai sebuah tempat yang terlupakan, tempat yang tak pernah mendapat penebusan. Orang-orang yang pernah terperangkap di dalamnya atau yang mendengar suara-suara itu tak pernah kembali. Mereka menjadi bagian dari pohon teh, tak pernah ada jalan keluar. Desa Sumbertani yang dulu damai kini terkenal sebagai desa yang penuh dengan misteri. Dan setiap malam, bisikan itu tetap mengalun di udara, memanggil siapa saja yang cukup berani untuk mendekat. Seiring berjalannya waktu, kabar tentang kebun teh yang angker semakin tersebar ke desa-desa tetangga. Para penduduk desa mulai takut untuk mendekati kebun teh setelah matahari terbenam. Mereka mendengar bisikan-bisikan yang sama, dan beberapa dari mereka bahkan merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka ketika mereka lewat dekat kebun itu. Meskipun kebun teh itu masih terus menghasilkan teh yang berkualitas tinggi, semakin sedikit orang yang berani bekerja di sana. Pak Wira sendiri semakin sering terperangkap dalam pikirannya. Wajahnya yang semakin keriput menunjukkan beban yang begitu berat. Meskipun dia tahu bahwa kebun teh itu adalah sumber rezeki mereka, dia juga tahu bahwa ada kekuatan gelap yang menguasainya. Dia sering terbangun tengah malam, mendengar bisikan yang terdengar lebih kuat dari biasanya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menunggu saat kutukan itu akan semakin menghampiri. Desa Sumbertani kini menjadi tempat yang lebih sepi dan mencekam. Meskipun masih ada orang yang bekerja di kebun teh pada siang hari, tidak ada yang berani mendekati kebun setelah matahari terbenam. Semua orang tahu bahwa malam adalah waktu di mana pohon-pohon teh itu hidup, dan mereka yang terjebak di dalamnya tidak pernah kembali. Namun, ada yang masih bertahan, orang-orang yang tetap percaya bahwa kutukan itu bisa dihentikan. Ada yang berani mencoba mencari cara untuk membebaskan desa dari kebun teh yang mengerikan ini. Mereka percaya bahwa dengan mengorbankan kebun itu, mereka bisa menghentikan penderitaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tetapi, untuk melakukannya, mereka harus berani menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa mereka bayangkan. Malam demi malam, mereka yang berani mendekat ke kebun teh itu akan mendengar bisikan yang semakin kuat, semakin mendalam, semakin mengerikan. Mereka yang kuat bisa menghindarinya, tetapi yang lemah akan menjadi bagian dari pohon-pohon teh yang menunggu di kebun itu. Mereka yang terperangkap akan menjadi bagian dari kekuatan yang telah lama ada, tak bisa pergi, tak bisa bebas. Jika kamu mendengar kabar tentang desa Sumbertani, berhati-hatilah. Jangan pernah sekali-sekali mendekati kebun teh setelah matahari terbenam. Karena di sana, di antara daun-daun teh yang hijau, kamu mungkin akan mendengar suara yang memanggilmu. Dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melawan, kamu akan menjadi bagian dari mereka seperti yang lainnya. Malam itu, angin berhembus kencang, menggoyangkan ranting pohon teh yang tinggi. Suara bisikan semakin jelas, mengalun seperti nyanyian yang tidak manusiawi. Arya yang sudah terperangkap dalam kegelapan hanya bisa mendengar suara-suara itu memanggil namanya, semakin mendalam, semakin menguasai pikirannya. Rasa takut mulai meresap dalam dirinya, namun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak, seolah ada kekuatan tak tampak yang menahannya di tempat. Tiba-tiba, di hadapannya muncul bayangan seorang wanita. Wajahnya buram, tetapi matanya tampak kosong, penuh keputusasaan. "Kau akan menjadi bagian dari kami, Arya." Suara itu datang dengan lembut namun tegas, seolah menggema di seluruh kebun teh. Arya terperangah, tidak bisa menghindar.
Bayangan wanita itu mulai melangkah menuju Arya, tubuhnya melayang, seakan tidak menyentuh tanah. "Arya, kami tidak bisa melarikan diri," wanita itu berkata dengan suara serak, seolah ada ribuan jiwa yang bercampur dalam setiap kata yang diucapkannya. "Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kebun ini, jiwa-jiwa yang tak pernah bisa kembali. Kami adalah mereka yang hilang dalam malam-malam panjang yang gelap." Arya merasakan tubuhnya semakin berat, jantungnya berdegup lebih kencang. Bayangan wanita itu mulai merentangkan tangannya, dan dengan satu gerakan, Arya merasa tubuhnya tertarik ke dalam tanah. Akar pohon teh yang panjang merayap ke tubuhnya, menyelubungi tubuhnya, membekukannya dalam ikatan yang erat. Rasa panas dan dingin bercampur menjadi satu. Tubuhnya semakin tenggelam dalam tanah yang dingin dan lembab. Dalam ketakutannya, Arya berteriak, namun suara itu tenggelam dalam kebisuan yang mencekam. Tidak ada yang mendengarnya. Pohon-pohon teh itu menyelimuti dirinya dengan rapat, menutupinya dari dunia luar. Dia menjadi bagian dari tanah itu, menjadi bagian dari pohon-pohon teh yang sudah lama menyimpan banyak rahasia kelam. Waktu seolah berhenti, namun suara bisikan itu tidak pernah menghilang. Mereka, jiwa-jiwa yang terperangkap dalam pohon-pohon teh, terus memanggil, terus mencari korban baru. Arya merasa seperti sedang menyaksikan dirinya sendiri dari luar tubuhnya terperangkap dalam kegelapan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa dia sudah menjadi bagian dari mereka, jiwa yang tidak akan pernah bisa melarikan diri. Di luar kebun teh, di rumah Pak Wira, penduduk desa semakin cemas. Berita tentang hilangnya Arya dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Setiap orang yang mendengar cerita itu merasakan kegelisahan yang dalam, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bisa berdoa dan berharap agar hal buruk tidak terjadi pada mereka. Namun, ada beberapa yang mulai curiga, ada yang mulai merasa bahwa cerita-cerita tentang kebun teh itu bukan hanya sekedar legenda. Pak Wira, yang sudah tua, memandang kebun teh dengan tatapan penuh keprihatinan. Dia tahu bahwa kehadiran Arya di kebun itu adalah pertanda buruk, tanda bahwa kutukan itu semakin kuat. Jika kebun teh itu tidak dihentikan, maka lebih banyak jiwa yang akan terperangkap di dalamnya, menjadi bagian dari pohon-pohon itu. Pak Wira sudah mencoba segala cara untuk menghentikan kutukan ini, namun dia tahu bahwa tidak ada jalan yang mudah. Pak Wira merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Kebun teh itu sudah menjadi bagian dari desa ini, bagian dari sejarah yang kelam dan tak terhindarkan. Dia berharap dengan penjelasannya kepada Arya, ada sedikit harapan untuk mengakhiri kutukan itu. Tetapi kenyataannya, Arya sudah menjadi bagian dari kebun teh yang mengerikan itu. Dan kini, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan jahat yang ada di dalamnya. Pada suatu malam yang kelam, ketika langit tertutup awan gelap, kebun teh itu seakan hidup. Pohon-pohon teh bergerak perlahan, seolah ingin menelan dunia di sekitarnya. Di bawah cahaya rembulan yang redup, bayangan Arya bisa dilihat di antara pohon-pohon teh itu. Wajahnya terdistorsi, penuh dengan penderitaan. Ia tidak sendirian karena banyak jiwa lain yang ikut bersamanya, terperangkap dalam kebun yang tidak pernah berhenti mencari korban. Bagi mereka yang berani melangkah ke sana, mereka akan mendengar bisikan Arya yang memanggil nama mereka, membawa mereka ke dalam kegelapan yang abadi. Pohon teh itu akan terus berkembang, akar-akarnya akan terus merambat, dan jiwa-jiwa yang hilang akan terus mencari jalan keluar dari kebun yang tak berujung. Namun, tak ada jalan keluar, karena pohon teh itu bersama jiwa-jiwa yang terperangkap di dalamnya akan hidup selamanya, mengutuk siapapun yang berani mengganggunya.
Setelah kejadian mengerikan yang menimpa Arya, desa Sumber Tani semakin terasa sunyi. Tidak ada lagi yang berani memasuki kebun teh setelah matahari terbenam, dan bisikan-bisikan dari pohon-pohon teh semakin menyebar ketakutan di hati setiap orang. Namun, di balik kegelapan yang melanda desa itu, ada seberkas cahaya yang perlahan mulai muncul. Seorang wanita muda bernama Maya yang baru saja pindah ke desa, tidak mendengar cerita tentang kebun teh yang terkutuk. Maya adalah seorang ahli botani yang memiliki hasrat besar terhadap tanaman dan alam. Ketika mendengar tentang kebun teh yang luas dan subur di desa tersebut, ia merasa tertarik untuk menjelajahinya dan mempelajari lebih lanjut tentang tanaman teh yang sudah berusia ratusan tahun itu. Maya tidak percaya pada cerita-cerita mistis yang beredar, dan ia berniat untuk membuktikan bahwa kebun teh tersebut bisa dipelihara dengan cara yang benar. Maya mulai bekerja dengan penuh semangat di kebun teh Pak Wira, melakukan riset tentang cara merawat pohon teh agar tetap sehat dan produktif. Hari demi hari, dia mengamati tanaman teh dengan teliti dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia berusaha untuk tidak terlalu terpengaruh oleh cerita-cerita yang beredar, meskipun ada ketegangan yang semakin meningkat di desa. Maya merasa bahwa kebun teh ini bisa pulih dari kegelapan yang meliputi, asalkan ada pendekatan yang lebih hati-hati. Suatu malam, ketika Maya sedang berjalan sendirian di kebun teh untuk memeriksa tanaman yang baru ia tanam, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Kali ini, kabut yang tebal tidak terasa menakutkan. Sebaliknya, ada kedamaian yang menyelimuti kebun teh. Maya berhenti di bawah salah satu pohon teh tua dan mendengarkan suara angin yang berhembus lembut. Tiba-tiba ia mendengar bisikan. Bukan bisikan yang menakutkan seperti yang diceritakan orang-orang, melainkan bisikan yang menenangkan. Terima kasih, akhirnya ada yang merawat kami dengan hati." Suara itu terdengar jelas di telinganya, berasal dari pohon teh yang besar di hadapannya. Maya terperanjat, namun tidak merasa takut. Dia tersenyum dan berkata pelan, "Aku akan menjaga kalian dengan baik. Tidak ada yang perlu kalian takutkan lagi." Sejak malam itu, kebun teh mulai berubah. Masyarakat desa mulai melihat perubahan yang signifikan. Tanaman teh yang tadinya tampak layu dan hampir mati kini tumbuh subur. Daunnya kembali hijau berkilau. Tanaman-tanaman itu tampak lebih hidup dan segar, seperti mendapatkan kekuatan baru. Kabut yang sebelumnya selalu menyelimuti kebun teh kini tidak lagi ada, dan suara-suara aneh yang dulu menakutkan kini tergantikan oleh kicauan burung dan suara angin yang menyejukkan. Pak Wira yang sudah lama merasa putus asa dengan kebun teh itu menyaksikan perubahan ini dengan takjub. Ia mulai berbicara dengan Maya tentang masa lalunya dan bagaimana ia merasa kebun teh itu telah memiliki kehidupan sendiri, seolah-olah ada kekuatan yang mengatur di baliknya. Maya menjelaskan bahwa tanaman teh memang memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah dan lingkungan sekitarnya, dan perawatan yang penuh perhatian akan membuat mereka berkembang dengan baik. Hari demi hari, lebih banyak orang dari desa mulai datang untuk melihat kebun teh yang kini terlihat lebih indah dan hidup daripada sebelumnya. Mereka yang dulu takut untuk mendekat kini mulai merasakan ketenangan yang sama seperti Maya. Kebun teh bukan lagi tempat yang menakutkan, melainkan simbol dari harapan dan penyembuhan. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada ujian dan cobaan yang datang dalam bentuk yang tidak terduga. Seperti halnya kebun teh yang terkesan terkutuk di desa Sumber Tani. Namun, dalam setiap ujian tersebut, Allah senantiasa memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar dan ikhlas. Sebagaimana Maya yang dengan sabar merawat kebun teh itu, kita pun diajarkan untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan hidup.
Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah 6 yang mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang menyertainya. Asalkan kita tetap berusaha dan bertawakal kepadanya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.